Jenderal Haris Purnawirawan berhati baja, meraung di tengah hiruk-pikuk barak pengungsian, menuduh seorang relawan muda sebagai penjara. Denting halus jam saku emas kuno di tangan Fajar memantik amarah sang jenderal. Aroma tanah basah dan desah napas tegang para pengungsi jadi saksi bisu saat ia bersumpah akan menyeret pemuda itu ke hukum. Dukung kami dengan subscribe, like, dan tinggalkan kotamu di kolom komentar. Dengarkan kisah Jenderal Haris dan Fajar yang mungkin mengubah pandanganmu tentang warisan dan penebusan. Barak pengungsian itu selalu dipenuhi oleh riuhnya suara kehidupan yang baru. Pengumuman dari pengeras suara sering terdengar samar, bercampur dengan obrolan orang-orang, langkah kaki di tanah lembab, dan gesekan tenda-tenda yang terbuat dari terpal tebal. Hujan rintik-rintik kadang menimpa atap seng, menambah suasana sendu namun penuh perjuangan. Di tengah keramaian itu, Jenderal Haris adalah nama yang sering disebut, seorang purnawirawan militer yang disegani banyak orang. Namun di balik namanya yang besar, ia hidup dalam bayang-bayang duka yang tak pernah pudar, mengenang putra sematawayangnya yang gugur di medan tugas. Pagi itu, suasana di barak mendadak berubah, menjadi hening dan penuh ketegangan. Sebuah rombongan kendaraan mewah berhenti di depan posko utama, menurunkan Jenderal Haris yang mengenakan seragam kebesarannya, lengkap dengan deretan medali yang berkilauan. Langkahnya tegas dan berwibawa, sorot matanya tajam menyapu setiap sudut barak yang ia kunjungi. Para pengawal berbaju rapi mengikutinya, menampah kesan angkuh dan dominan pada kedatangannya. Jenderal Haris segera memulai inspeksi ketatnya, tidak membuang waktu. Ia mengomentari setiap detail kecil, mulai dari penataan barang bantuan hingga kondisi tenda-tenda pengungsian, semuanya dengan nada suara yang keras dan menuntut kesempurnaan mutlak. Para relawan dan pengungsi menunduk, tampak cemas dan berusaha menjalankan perintahnya tanpa celah. Aura kekuasaan Jenderal Haris memenuhi seluruh area barak. Langkah Jenderal Haris mendadak berhenti di dekat sebuah tumpukan selimut yang sedang dibagikan. Matanya yang tajam menangkap pergerakan seorang relawan remaja di sana. Sosoknya tampak tenang dan sigap membantu para lansia. Samar-samar terlihat sebuah benda menggantung di balik kemeja sederhana relawan itu. Sebuah jam saku emas kuno yang memantulkan sedikit cahaya redup. Sebuah dentingan halus dari jam itu entah mengapa memicu ingatan yang lama tertidur dalam benak Jenderal Haris. Ia mendekat. Langkahnya kini lebih pelan, namun intensitas tatapannya semakin tajam menusuk. "Nak, tunjukkan padaku apa yang kau gantung di balik bajumu itu." Perintahnya dengan suara rendah namun jelas, membuat semua mata menoleh. Relawan remaja itu, Fajar, dengan tenang menatap Jenderal Haris. Tanpa ragu, Fajar melepaskan jam saku emas itu dari lehernya. Jenderal Haris meraih jam itu, jemarinya langsung mengenali tekstur ukiran kuno yang khas. Matanya membulat, amarah seketika menyelimutinya, membakar pandangannya. "Ini jam saku keluargaku," teriak Jenderal Haris. Suaranya menggelegar di tengah keheningan. "Kau seorang penjara. Kau pasti mengambilnya dari reruntuhan rumah dinas yang terbakar." Amarahnya memuncak, bercampur kesedihan akan warisan putranya yang kini terasa dinodai. Haris menuduh Fajar tanpa ampun. Yakin betul jam itu adalah satu-satunya peninggalan berharga yang seharusnya menjadi warisan putranya yang gugur. Rasa kehilangan yang selama ini dipendamnya seolah meledak, dialihkan pada kemarahan buta kepada remaja di hadapannya. Ia memerintahkan prajuritnya untuk segera menangkap Fajar, tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Beberapa prajurit bergerak mendekat, siap melaksanakan perintah. Namun Fajar tetap tenang, sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia menolak tuduhan itu dengan tegas, bersikeras bahwa jam saku emas tersebut adalah pemberian ibunya, sebuah warisan satu-satunya yang ia miliki. Suasana di barak semakin memanas, bisikan-bisikan mulai terdengar, namun tak ada yang berani mendekat. Jenderal Haris semakin mendesak, menuntut penjelasan yang ia yakini hanyalah kebohongan. Dalam ketenangan yang mengejutkan, Fajar mengangkat jam saku emas itu perlahan. Jemarinya membuka penutupnya yang berukir. Jenderal Haris dan seluruh relawan di sana menatap tegang, menunggu apa yang akan terungkap dari balik penutup jam saku emas itu. Jenderal Haris menuduh Fajar sebagai penjarah jam saku emas kuno miliknya, penuh amarah dan duka atas putranya yang telah tiada.
Fajar dengan tenang membantah tuduhan itu, bersikeras jam tersebut adalah warisan dari ibunya. Fajar mengangkat jam saku itu, perlahan membuka penutupnya. Cahaya redup dari lampu-lampu darurat di barak pengungsian menari-nari di atas permukaan emas jam saku yang baru saja dibuka Fajar. Bukan sekedar kilauan logam yang menarik perhatian, melainkan sebuah foto mungil yang tersimpan rapi di balik penutupnya. Sebuah potret buram seorang wanita muda dengan senyum samar dan tatapan teduh. Wajahnya menyimpan jejak kelembutan sekaligus keteguhan. Jenderal Haris, yang sedetik sebelumnya menggebu dalam amarah, kini terpaku. Garis-garis keras di wajahnya mengendur, tatapannya yang tajam mulai diselimuti kebingungan, seolah ada seutas benang tak kasat mata yang tiba-tiba melilit jantungnya, menariknya masuk ke dalam labirin ingatan yang telah lama terkunci rapat. Firasat aneh yang dingin merayapi punggungnya, sebuah sensasi yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang membakar. Fajar, dengan ketenangan yang luar biasa di tengah desakan sang jenderal dan sorot mata penasaran para prajurit, menatap lurus ke arah Haris. Suaranya, meskipun pelan, mengalir jelas di antara hiruk-pikuk yang sempat mereda dan kini berangsur kembali memenuhi barak. Jam ini bukan barang curian, Jenderal. Ini peninggalan satu-satunya dari ibu saya. Fajar mengangkat jam sakuk itu sedikit lebih tinggi, seolah ingin memastikan Haris melihat setiap detail kecilnya, terutama potret wanita di dalamnya. Ibu bernama Laras. Dia meninggal beberapa tahun lalu di sebuah desa terpencil, jauh di pedalaman. Nada bicara Fajar bergetar halus saat menyebut nama ibunya. Namun ada kebanggaan yang samar terselip di sana. Beliau selalu bercerita, ayah saya adalah seorang prajurit gagah. Katanya, ayah pergi bertugas dan tak pernah kembali. Ibu bilang, negara lebih membutuhkan ayahmu daripada keluarga kita, Fajar. Dan beliau selalu bangga akan hal itu. Fajar mengusap perlahan ukiran di balik jam, seolah menyalurkan kasih sayang pada memori yang berharga. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, kesedihan seorang anak yang tumbuh tanpa seorang ayah, tetapi juga ada kedewasaan yang menerima takdir itu dengan lapang dada. Setiap kata yang keluar dari bibir Fajar, setiap detail yang ia sampaikan, adalah palu godam yang menghantam dinding pertahanan Haris. Nama Laras, desa terpencil, prajurit gagah. Kalimat itu berputar-putar di benaknya, membuka paksa gerbang ingatan yang telah ia kunci rapat selama puluhan tahun, menimbunnya di bawah tumpukan dokumen militer dan kenangan pahit akan putra sematawayangnya yang gugur. Bayangan buram mulai terbentuk, semakin jelas dengan setiap desahan napas Fajar. Bukan bayangan rumah dinasnya yang terbakar, melainkan gubuk sederhana beratapkan ilalang di kaki bukit yang hijau. Bukan gemuruh pertempuran, melainkan riak sungai dan suara tawa gadis muda yang renyah. Laras. Mata Haris menyipit, seolah berusaha menembus kabut waktu. Laras, cinta pertamanya. Seorang gadis desa yang sederhana, namun cerdas, dengan senyum yang mampu meluruhkan kekakuan seorang kapten muda yang ambisius. Ia ingat bagaimana mereka bertemu di sebuah pos pertempil yang menjadi titik persinggahannya dalam operasi pengintaian. Ia ingat saat-saat mereka berbagi mimpi di bawah bintang-bintang. Janji-janji yang diucapkan di keheningan malam. Janji untuk kembali, untuk membangun sebuah keluarga. Sebuah janji yang kini terasa seperti racun di tenggorokannya. Ia ingat ukiran di jam saku itu, yang ia pesan khusus, sebagai simbol pengabdian dan juga penikat hati. Ia ingat saat ia menyerahkan jam itu kepada Laras, menitipkan sebuah harapan, sebuah masa depan, sebelum tugasnya memanggilnya pergi. Tugas operasi rahasia. Bisik suara parau dalam benak Haris, seolah hantu masa lalu datang menghantuinya. Demi negara. Kalimat itu, yang dulu adalah pijakan utamanya, kini terdengar seperti ejekan pahit. Ia ingat betul perpisahan itu. Laras memohon. Tangannya menggenggam erat lengan seragamnya. Jangan pergi, Mas. Tetaplah di sini. Kita bisa hidup sederhana. Suara Laras muda dalam ingatannya itu begitu nyata, begitu pilu, menusuknya hingga ke ulu hati. Namun, ia, kapten muda yang penuh idealisme dan ambisi, menolak. Ia harus pergi. Demi negara. Demi tugas yang lebih besar. Ia berjanji akan kembali.
berjanji akan menjemputnya. Tapi operasi itu berlarut-larut, komunikasi terputus, dan setelah kembali, ia terlalu pengecut untuk mencari tahu. Ia terlalu takut akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Memilih untuk mengubur Laras dan janji mereka dalam-dalam di lubuk hatinya. Melanjutkan karir militernya yang gemilang, menikahi wanita lain yang sesuai dengan statusnya, dan memiliki seorang putra yang kelak gugur sebagai pahlawan. Sebuah ironi yang teramat kejam. Napas Haris menjadi berat, seolah setiap hembusan adalah perjuangan melawan beban puluhan tahun. Detak jantungnya berdebar kencang, memekakkan telinga di tengah hiruk-pikuk barak yang tiba-tiba terasa jauh. Fajar, jam saku, Laras, cerita tentang prajurit gagah. Kepingan-kepingan puzzle yang tadinya berserakan, kini menyatu dalam gambaran yang begitu jelas, begitu menyakitkan. Fajar, putra Laras, putraku. Realitas pahit itu menghantamnya seperti gelombang tsunami. Bukan sekadar tuduhan pencurian yang harus ia tarik, melainkan seluruh fondasi hidupnya yang runtuh dalam sekejap. Ia adalah seorang jenderal Haris yang disegani, pahlawan negara, panutan. Namun, di balik semua gelar itu, ia adalah seorang ayah yang pengecut, seorang pria yang mengingkari janji, seorang manusia yang menelantarkan darah dagingnya sendiri demi ambisi yang dibungkus rapi dengan label pengabdian pada negara. Ia tidak hanya kehilangan satu putra yang gugur di medan perang. Ia juga telah dengan sengaja mengabaikan dan secara tidak langsung kehilangan putra yang lain. Putra yang tumbuh besar tanpa tahu siapa ayahnya. Putra yang membawa warisan terakhir dari ibu yang pernah ia cintai. Keringat dingin membasahi pelipis Haris. Pandangannya kosong, menembus kerumunan orang-orang yang kini memandangnya dengan keheranan. Wajah Fajar yang semula hanya ia lihat sebagai wajah penjara, kini adalah cermin bagi dosa-dosa masa lalunya. Rasa bersalah yang menusuk, penyesalan yang membakar, mulai menyeruak dari setiap sudut hatinya yang selama ini ia kira sudah mati rasa. Seluruh hidupnya seolah runtuh, berubah menjadi serpihan-serpihan kebohongan dan penyesalan yang menyakitkan. Ia berdiri mematung di tengah barak, pusat perhatian yang tak diinginkannya, sebuah patung penyesalan yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Suara-suara internal mulai menghukumnya. Kau egois, Haris. Kau buta. Negara? Apa gunanya negara jika kau menghancurkan keluargamu sendiri? Apa gunanya kehormatan jika kau menanggung malu ini seumur hidup? Kau telah kehilangan segalanya, bahkan dirimu sendiri. Jenderal Haris, purnawirawan militer yang keras, kini diselimuti kebingungan dan firasat aneh saat Fajar menunjukkan foto seorang wanita muda di dalam jam saku emas yang ia yakini warisan keluarganya. Fajar mengungkapkan bahwa jam itu pemberian ibunya, Laras, yang selalu bercerita tentang ayahnya sebagai prajurit gagah yang pergi bertugas dan tak pernah kembali, karena negara lebih membutuhkannya. Setiap kata Fajar dan kilasan foto itu adalah palu godam yang menghantam Jenderal Haris, memaksa ingatan lama tentang Laras, cinta pertamanya, dan janji yang ia ingkari demi tugas operasi rahasia, kembali menghanturinya, hingga ia menyadari Fajar adalah putranya sendiri. Dunia around Jenderal Haris terasa seperti berputar. Setiap suara di barak pengungsian, dari rintik hujan hingga bisikan cemas para pengungsi, meredup menjadi dengungan di telinganya. Kakinya terasa lumpuh, tak mampu menopang beban kenyataan yang baru saja menghantamnya. Matanya yang tadi penuh amarah, kini dipenuhi duka yang dalam, menatap kosong pada sosok Fajar yang masih berdiri tenang di hadapannya. Jam saku emas itu kini terasa begitu berat di tangan remaja itu. Di balik kekakuan militer yang ia bangun seumur hidup, kini tersembunyi puing-puing hati seorang pria tua yang baru saja menyadari betapa parahnya ia telah tersesat. Haris menarik nafas dalam, terasa berat dan sesak, seperti paru-parunya dipenuhi pasir. Pandangannya beralih dari Fajar, menyapu wajah-wajah prajuritnya yang masih siaga, menunggu perintah berikutnya. Perintah untuk menangkap Fajar, perintah yang kini terasa seperti sebuah penusukan ke jantungnya sendiri. Ia melihat raut kebingungan di wajah mereka, kebingungan yang mencerminkan kekacauan dalam jiwanya. Perintah itu, yang tadinya begitu mutlak dan dingin, kini menjadi racun yang membakar lidahnya. Batalkan. Suara Haris parau,
nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat para prajurit saling pandang. Kapten Danu, ajudannya yang setia, mendekat dengan wajah khawatir. "Jenderal?" tanyanya, ragu. Haris menghela nafas lagi, kali ini lebih tegas, seolah sedang mengumpulkan kembali setiap kepingan dirinya yang berserakan. Matanya kembali menatap Fajar, kali ini dengan sorot yang berbeda. Bukan lagi tuduhan, melainkan permohonan maaf yang tak terucapkan. "Batalkan perintah penangkapan," ulanginya. Suaranya kini lebih jelas, namun masih diselimuti getaran emosi yang tertahan. "Tidak ada penjarahan di sini. Jam ini..." Haris melihat kejutan itu, dan ia tahu tidak ada jalan kembali. Ia harus menghadapi hantu masa lalu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Aku minta maaf," kata Haris. Suaranya kini benar-benar bergetar. "Maafkan aku, Nak. Aku tahu ini tidak cukup, tapi aku harus mengatakannya." Ia mengalihkan pandangan, seolah tak sanggup melihat reaksi Fajar. Dulu sekali aku adalah seorang kapten muda. Penuh semangat, ambisi, dan buta terhadap apapun selain tugas. Aku bertemu ibumu di sebuah desa kecil. Desa yang sama di mana kau bilang dia memberimu jam ini." Haris menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, membiarkan ingatan pahit itu mengalir. Kami saling mencintai. Saat itu, aku adalah dunia baginya, dan dia adalah satu-satunya pelipur lara di tengah kerasnya latihan militer. Kami berjanji akan menikah setelah tugas rahasiaku selesai. Ia membuka mata, menatap Fajar dengan tatapan yang kini penuh penyesalan. Tapi tugas itu operasi militer rahasia di perbatasan, panggilan negara. Itu adalah prioritas utamaku. Aku pergi, meninggalkannya, meninggalkan semua janji kami. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak, atau menjelaskan mengapa aku harus pergi. Aku berasumsi dia akan melupakanku, bahwa dia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku terlalu pengecut untuk kembali, terlalu takut untuk menghadapi konsekuensi pilihanku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam karir militer, menjustifikasi semua keputusanku dengan dalih dedikasi buta pada negara. Aku meyakinkan diriku bahwa itu adalah harga yang harus dibayar seorang prajurit. Aku bahkan tidak tahu dia hamil. Dia melahirkanmu tanpa aku di sisinya. Air mata mulai menggenang di mata tua Haris, mengaburkan pandangannya. Aku membangun dinding di sekeliling hatiku, menutup rapat-rapat kenangan itu, menenggelamkan diri dalam setiap misi, setiap promosi. Bahkan setelah aku menikah lagi, bahkan setelah lahir putraku, Dika, kenangan tentang Laras selalu ada, tersembunyi di sudut gelap hatiku, sebagai sebuah penyesalan yang tak terungkap. Fajar mendengarkan setiap kata, setiap jeda, setiap getaran dalam suara Jenderal Haris. Wajahnya yang muda namun penuh pengalaman itu, kini menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Ada gurat pahit masa kecil tanpa ayah, ada kesedihan mendalam atas nasib ibunya, namun ada pula pemahaman, seolah ia bisa merasakan beban yang telah ditanggung Haris selama puluhan tahun. Ia memegang jam saku itu erat-erat, jari-jarinya menyentuh ukiran di penutupnya. "Ibu," suara Fajar akhirnya memecah keheningan, lebih lembut dari yang Haris duga. Ibu selalu menceritakan tentang ayah yang gagah, seorang prajurit yang sangat mencintainya, tapi harus pergi karena negara lebih membutuhkannya. Dia tidak pernah menyalahkan ayah. Dia selalu bilang, "Ayahmu adalah pahlawan, Fajar." Dia tidak memilih untuk pergi, dia dipanggil oleh takdirnya. Kata-kata Fajar yang seharusnya membawa sedikit kelegaan justru menusuk lebih dalam ke hati Haris. Laras tidak menyalahkannya, dia bahkan melindunginya di mata putranya. Betapa besar pengorbanan wanita itu, betapa mulia hatinya, dan betapa egoisnya Haris. Dia berbohong untuk melindungiku. Haris menggelengkan kepalanya perlahan,
Air mata akhirnya menetes di pipinya yang keriput. Dia adalah wanita yang paling mulia yang pernah aku kenal. Dan aku menghancurkan hidupnya. Aku meninggalkanmu, Fajar. Meninggalkan kalian berdua. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Para pengungsi dan relawan lainnya menyaksikan adegan itu dengan napas tertahan, seolah mereka adalah bagian dari sebuah drama tragis yang sedang terungkap di hadapan mata mereka. Tidak ada yang berani menyela, semua merasakan getaran emosi yang begitu kuat. Fajar melangkah maju, tangannya yang memegang jam saku terulur. Ia tidak menyerahkannya, melainkan hanya menunjukkannya lebih dekat kepada Haris. Ibu bilang ayah memberikan jam ini kepadanya, sebagai janji. Dia bilang, suatu hari nanti, jika jam ini kembali ke tangan ayah, itu artinya takdir telah menemukan jalannya. Haris menatap jam itu. Ukiran di permukaannya terasa begitu familiar, begitu menyakitkan. Ia ingat membelinya di pasar sebuah kota kecil, memberikannya kepada Laras sebagai tanda ikatan mereka, berjanji akan kembali untuknya. Sekarang, jam itu kembali. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Aku tidak layak menerimanya. Haris berbisik, suaranya serak. Aku tidak layak menjadi ayahmu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Atas semua waktu yang hilang. Fajar tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan kematangan dan kedewasaan yang melampaui usianya. Ayah, katanya. Kata itu terdengar asing namun begitu penuh arti di telinga Haris. Ibu selalu mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, terutama jika penyesalan itu tulus. Mendengar Fajar memanggilnya ayah, Haris merasakan sesuatu yang beku di hatinya mulai mencair. Perlahan namun pasti. Sebuah ikatan yang seharusnya ada sejak lama, kini mulai terbentuk di tengah puing-puing masa lalu yang menyakitkan. Fajar tidak hanya menerima penjelasan Haris, tetapi juga menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap dilema yang Haris hadapi. Sebuah dilema yang telah menggerogoti jiwanya selama puluhan tahun. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, ayah. Lanjut Fajar. Tapi kita bisa membangun masa depan. Ibu selalu bangga pada ayah. Bangga pada pengorbanan ayah. Dia percaya bahwa ayah melakukan apa yang harus ayah lakukan. Dan jika ayah sekarang menyesal, itu sudah cukup bagiku. Haris menatap Fajar, melihat di sana bukan hanya bayangan Laras, tetapi juga kekuatan dan ketenangan seorang pemuda yang tumbuh dewasa tanpa kehadiran seorang ayah, namun tidak pernah kehilangan esensi kemanusiaan dan empati. Fajar adalah bukti hidup dari warisan Laras yang paling berharga, kebaikan hati dan kekuatan untuk memaafkan. Haris mengulurkan tangannya, bukan untuk mengambil jam saku itu, melainkan untuk menyentuh pundak Fajar. Sentuhan itu awalnya ragu, lalu perlahan menguat, penuh kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Fajar, kata Haris, suaranya kini stabil, meskipun masih dipenuhi emosi. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan waktu yang hilang. Aku tidak bisa mengembalikan ibumu. Tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin menjadi ayah yang seharusnya aku jadikan untukmu, jika kau mengizinkanku. Fajar menatap mata Haris yang kini merah dan basah, melihat ketulusan di sana. Ia merasakan gejolak emosi dalam dirinya, rasa sakit karena kehilangan ibu, kekecewaan karena masa lalu yang tersembunyi, namun juga sebuah harapan baru yang mulai bersemi. Harapan untuk memiliki seorang ayah, seorang keluarga. Aku tidak tahu harus berkata apa. Fajar mengaku, suaranya sedikit pecah. Aku selalu membayangkan pertemuan ini, tapi tidak pernah seperti ini. Aku menerima ayah. Kata-kata itu, aku menerima ayah, adalah anugerah terbesar bagi Haris. Sebuah pengampunan yang tak terduga. Sebuah kesempatan kedua yang tak pernah ia sangka akan ia dapatkan. Ia merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Haris menarik Fajar ke dalam pelukan. Pelukan itu awalnya kaku, canggung, antara seorang ayah yang baru ditemukan dan seorang putra yang tidak terbiasa dengan kehangatan seperti itu. Namun perlahan, pelukan itu mengerat, menjadi isyarat rekonsiliasi yang dalam, sebuah janji tanpa kata. Para pengungsi yang menyaksikan, beberapa di antaranya terlihat menyeka air mata mereka.
Setelah melepaskan pelukan, Haris menatap Fajar lagi. Ia mengambil jam saku emas itu dari tangan Fajar, memegangnya sejenak, merasakan beratnya sejarah dan emosi di dalamnya. Lalu, dengan gerakan yang disengaja dan penuh makna, ia menyerahkan kembali jam itu kepada Fajar. Jam ini, kata Haris, suaranya tegas namun lembut. Bukan lagi milikku. Ini adalah milikmu. Ini adalah warisan ibumu, dan sekarang, ini adalah simbol ikatan kita. Ikatan yang seharusnya tidak pernah terputus. Ia meletakkan tangan di pundak Fajar, menatapnya lurus-lurus. Fajar, kau adalah putraku. Putraku yang kedua, dan aku bersumpah, aku akan menjadi ayah yang layak bagimu. Aku akan menebus setiap detik yang hilang, setiap momen yang terlewat. Aku ingin kau datang dan tinggal bersamaku, bersama keluarga kita. Tawaran itu mengejutkan Fajar. Tinggal bersama Jenderal Haris, ayahnya, setelah semua ini? Ia melihat ke sekeliling barak pengungsian, tempat ia telah mengabdikan diri sebagai relawan. Tempat ia menemukan tujuan hidupnya setelah ibunya meninggal. Ini adalah dunianya. Dunia tanpa kemewahan, namun penuh kemanusiaan. Haris seolah bisa membaca keraguan di mata Fajar. Aku tahu ini tidak mudah, katanya. Aku tahu kau punya kehidupanmu di sini, tanggung jawabmu. Tapi Fajar, keluarga juga membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Aku ingin kau merasakan apa itu memiliki keluarga yang lengkap. Fajar memikirkan Dika, putra Haris yang gugur, yang namanya sering disebut di berita. Ia tahu, Haris telah kehilangan seorang anak. Dan sekarang, ia menemukan anak yang lain. Ironi takdir begitu kejam, namun juga begitu indah. Fajar mengangguk perlahan. Senyum tipis akhirnya merekah di wajahnya. Senyum yang penuh janji, penuh harapan, meskipun masih ada bayangan kesedihan di matanya. Aku akan datang, ayah, katanya. Suaranya penuh tekad. Aku akan datang. Haris merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ia pikul. Beban penyesalan dan rahasia. Kini terangkat. Ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Dengan putranya yang telah lama hilang. Terima kasih, Fajar, bisik Haris. Suaranya penuh rasa syukur. Ia memeluk Fajar sekali lagi. Pelukan yang kali ini jauh lebih erat dan tulus. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Di tengah riuhnya barak pengungsian yang perlahan mulai kembali ke aktivitas normalnya, seolah drama itu tidak pernah terjadi, suara Haris terdengar jelas, memanggil. Fajar, putraku. Jam saku emas di tangan Fajar terasa hangat. Detakannya yang halus seolah beresonansi dengan detak jantungnya sendiri, mengukir janji akan awal yang baru. Sebuah awal yang tidak akan mudah, penuh dengan luka yang harus disembuhkan dan jembatan yang harus dibangun. Namun kini ada harapan. Harapan akan keluarga yang utuh dan penebusan atas dosa masa lalu yang telah menemukan jalannya. Mereka berdua berdiri, ayah dan anak, di tengah keramaian, menatap ke arah masa depan yang belum terlukis, namun kini tidak lagi sendiri. Jenderal Haris, yang dulunya keras dan pahit, akhirnya membuka diri dan mengakui Fajar sebagai putranya. Berjanji untuk menebus kesalahannya di masa lalu dan membangun kembali ikatan keluarga yang terputus. Fajar, dengan kematangan dan kedewasaannya, menerima Haris sebagai ayahnya, memberikan kesempatan kedua untuk sebuah hubungan yang baru dan penuh harapan. Namun, di tengah janji manis rekonsiliasi itu, pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menjembatani jurang waktu yang panjang dan luka yang dalam masih menggantung di udara.